Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Pimpinan dan Majelis Jemaat GMI Nafiri Sion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan dan majelis gereja. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terlambat hadir dalam ibadah, diharapkan pada waktu khotum tidak berjalan menuju tempat duduk hingga selesai khotum. Selama ibadah berlangsung, diharapkan tidak mengaktifkan HP atau silent agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari bersama kita mendengarkan sekilas kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Warta Jemaat untuk kita, Minggu 28 Januari 2024 sebagai berikut. 1. Katekisasi CD. Mulai awal bulan Februari 2024, setiap hari Sabtu, pukul 17-18 WIB, akan diadakan katekisasi CD untuk pemuda atau yang belum baptis dewasa kepada anggota jemaat yang akan mengikutinya supaya mendaftarkan diri kepada majelis jemaat. 2. Pembacaan Alkitab setahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam serta persembahan persepuluhan. Jika ingin mengetahui informasi Shalom Mika Tampu Bolon, tanggal 1 Februari, Ibu Marsinta Sianipar, tanggal 2 Februari, Bapak Markus Kadia, Bapak MP Simbolon, Bapak Has Silaban, Ibu Revina Febrianti Simorangkir, tanggal 3 Februari, Evangelis JC Andro Lumban Tobing. Ayat firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk informasi kegiatan gereja dapat kita lihat kita masing-masing. Untuk informasi petugas ibadah minggu ini dan juga minggu depan, serta jadwal latihan dapat juga kita lihat di warta kita masing-masing. Kegiatan persekutuan gereja dalam minggu ini. Sermon Guru Sekolah Minggu, Rabu 31 Januari 2024, pukul 18.30 WIB di gereja. Untuk petugas dan seluruh guru sekolah minggu agar dapat mengikuti sermon, PRMI dan P3MI. Sabtu 3 Februari 2024, pukul 19 WIB di gereja. Dalam kegiatan sharing firman, seluruh pemuda-pemudi dan remaja diundang untuk hadir. Sekolah Minggu 4 Februari 2024 pukul 8 di ruangan Sekolah Minggu lantai 2 untuk guru yang bertugas kiranya dapat mempersiapkan diri. Mari semangat dalam persekutuan. Diharapkan seluruh jemaat, guru sekolah minggu, serta anak sekolah minggu dapat mengikuti seluruh kegiatan persekutuan sesuai dengan kategorial masing-masing. Sekian informasi berita Warta Jemaat untuk minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah kita.
Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita masih bisa hadir oleh karena Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. Kita mau dipulihkan lewat ibadah ini dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali dengan pujian Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah. setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
kami yang di surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu saja. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang terus kami alami sepanjang hari, sepanjang waktu. Kami sungguh bersyukur buat hari-hari yang sudah kami jalani, bahkan semua yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Apa yang ada pada kami, apa yang kami pakai, yang kami makan, semuanya datangnya daripada-Mu, oleh karena kebaikan. Terima kasih Bapa, di sela-sela kegiatan kami sering kami melakukan hal yang tidak menyenangkan Engkau. Untuk itu Tuhan ampuni kami, supaya kami tidak kena murka-Mu, tetapi kami terus menjalani kehidupan ini dengan ketaatan. Roh-Mu, kuasa-Mu mengikat kami, mengikat hati kami, agar kami dalam menjalani kehidupan kami kokoh kuat dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih memperkenankan kami hadir di sini. Kami mau dipulihkan kembali, diubah lagi, diperbaharui lagi lewat ibadah ini. Kiranya ibadah kami ini layak di hadapan Tuhan. Kami memuji-mujikan Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan kami, doa kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa Roh-Mu melingkupi kami, segenap jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian Sandar pada Lengan yang Kekal. Yang tertulis dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya silih berganti. Kebajikan Allah, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemara pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu kasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan di perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dan diberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh.
Sembilan, 10 kita bersama-sama. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan firman adalah kata-kata Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat budi baik, pujian kepadanya tetap selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita. Seperti biasa kita akan bawa ke depan. Sambil kita membawa persembahan, kita angkat pujian, Ku mau serahkan. Semua milikku.
persembahan kita dengan pujian, mohon Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan Kau berfirman. bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan itu sudah cukup bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang menopang kami, Allah yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Untuk itu apapun yang terjadi dalam hidup kami, apakah itu pergumulan, tantangan, masalah sekalipun, ataupun dalam duka sekalipun, kami tidak takut Tuhan, karena ada Engkau bersama dengan kami. Terpuji Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini juga Tuhan berikan kesempatan bagi kami
kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, boleh meninggikan Tuhan, boleh datang pada Tuhan pada saat ini. Tuhan, pada saat kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Engkau boleh mendengarkan setiap seru doa kami ya Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan pada saat ini ya Tuhan, untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau boleh memberkati dan menolong Tuhan. Kami rindu untuk setiap kegiatan yang diadakan di gereja-Mu di tempat ini. Kami boleh bertumbuh bersama-sama, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang semakin cinta kepada Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini hamba berdoa dan menyerahkan juga untuk pelayanan misi dimanapun berada Tuhan. Hamba berdoa dan memohon kepadamu supaya Tuhan boleh berkati, sehingga melalui pelayanan misi ini ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan boleh dimuliakan dimanapun Tuhan. Kau boleh pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di bagian misi ini Bapa. Berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Hamba juga berdoa dan menyerahkan pada saat ini Bapa, untuk masa-masa kampanye menjelang pemilihan umum pada bulan Februari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan boleh memberkati. Kami memohon Tuhan supaya ketika pemilihan umum itu boleh berlangsung dengan damai, dan kepala negara atau presiden yang akan terpilih juga itu semuanya daripada Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan berikan yang terbaik bagi kami Tuhan, seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang juga boleh mencintai seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga ke depannya negara kami boleh semakin maju dan berkembang ya Bapa. Tuhan Yesus, sampai pada saat ini juga hamba berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu di tempat ini. Sebagai apapun kami ya Tuhan, pertolongan Tuhanlah yang kami harapkan, karena kami tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan kami tahu sia-sia saja ketika kami tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan berkatilah setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, dan dari situ ada berkat Tuhan boleh mengalir dalam keluarga kami masing-masing. Hamba berdoa juga dan menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dialami mungkin oleh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Oh Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir tepat pada waktunya, menolong dan menopang kami semua ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk kerinduan-kerinduan jemaat-Mu di tempat ini, yang merindukan pekerjaan yang menetap ya Tuhan, yang merindukan pasangan hidup ya Tuhan, yang merindukan keturunan ya Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu setiap seru doa mereka, dan Engkau yang paling mengerti juga untuk setiap jawaban-jawaban yang terbaik bagi mereka. Tuhan berikanlah, karena Engkau mengasihi mereka. Bapa di surga, pada saat ini juga hamba berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkatilah mereka, berikan panjang umur, berikan sukacita. Apa yang mereka rindukan dan harapkan dalam kehidupan mereka, boleh Engkau berikan karena Engkau mengasihi mereka. Berkatilah ya Tuhan untuk Bapak Yosua Alexander, Ibu Merina Filipus, Bapak Alfeus Esi Hombing, Audrey Shalomika Tampu Bolon, Ibu Marsinta Sianipar, Bapak Markus Kadia, Bapak MP Simbolon, Bapak Hasilaban, Ibu Revina Febrianti Simorangkir, dan Evangelis Jesse Andro Lumban Tobing. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan sukacita-Mu bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan memulihkan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini biarlah Engkau boleh memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini boleh bertumbuh subur dalam hati setiap kami, dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, saudara-saudari, dari Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Markus 1, 21 sampai 28. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam tema kuasa Yesus yang memulihkan. Kita baca secara bergantian Markus 1 ayat 21 sampai 28. Kalau sudah menemukannya boleh katakan amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita membacakannya secara bersemangat. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat ini membonceng-bonceng orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring yang keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Kita baca bersama. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Kuasa Yesus yang memulihkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Markus ini dituliskan dengan satu tujuan. Jadi setiap Injil itu ada tujuan-tujuannya. Dituliskan dengan tujuan untuk meneguhkan iman orang percaya supaya mereka tidak putus asa meskipun menghadapi banyak penderitaan. Orang-orang percaya pada masa itu karena mereka dibawa kekuasaan Kaisar Romawi. Jadi Injil ini ditulis supaya meneguhkan iman mereka, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak takut ketika mereka menghadapi banyak penderitaan pada masa itu. Kemudian Injil Markus mengajarkan bahwa Yesuslah jawaban atas segala pergumulan yang dialami oleh mereka. Mengapa? Karena Yesus mampu menyembuhkan penyakit. Yesus mampu mengusir roh jahat. Yesus mampu menguatkan yang berbeban berat. Bahkan Yesus menjamin keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Injil Markus ini ditulis dengan tujuan-tujuan yang sedemikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam perikop yang sudah kita baca tadi, setelah memanggil murid-muridnya yang pertama dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, Yesus mengawali pelayanannya di Kapernaum dengan mengajar di rumah ibadat. Nah, Yesus hadir berhadapan dengan orang-orang yang beribadah pada saat itu, dan dia memberikan pengajaran. Injil Markus dan Injil yang lain tidak memaparkan ajaran apa yang Yesus sampaikan pada saat itu. Pengajaran yang bagaimana atau ajaran tentang apa. Tetapi yang menarik di sini adalah pengajaran yang Yesus berikan itu membuat orang yang hadir pada saat itu menjadi takjub. Takjub berarti heran, terpukau gitu ya, atas pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Sebab ia menyampaikan firman itu sebagai orang yang berkuasa. Teks firman Tuhan berkata seperti itu. Berkuasa artinya penuh dengan kuasa, berwibawa, ada otoritas. Jadi ketika orang melihat, orang banyak itu terpukau, takjub gitu ya, merasa wow gitu ya, ketika mendengar Yesus mengajar pada saat itu. Dan yang menarik kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-22 dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini adalah ketika pengajaran Tuhan Yesus yang berkuasa itu dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat itu kan ada orang-orang yang pintar, mahir, tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi berbeda, pengajaran Yesus yang berkuasa itu tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa rupanya? Bagaimana rupanya ahli-ahli Taurat itu sendiri? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28 berkata sedemikian tentang ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara pengajaran yang Tuhan Yesus berikan yang penuh dengan kuasa itu dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Rupanya para ahli Taurat itu tidak melakukan pelayanannya untuk Allah, melainkan mereka itu mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, supaya dipandang orang saleh, supaya dipandang orang hebat seperti itu. Niat mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang,
orang-orang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar gitu ya. Mereka hidup dalam kemunafikan, dalam kepura-puraan. Dikatakan tadi seperti kuburan yang dilabur putih, artinya yang dicat putih, ketengokannya bagus gitu ya. Tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, tulang belulang, kotoran. Dikatakan demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tampaknya benar. Jadi ahli Taurat itu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepura-puraan. Tidak sesungguhnya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itulah perbedaan antara pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, karena Yesus itu kan apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Tapi kalau orang Farisi, ahli Taurat itu orang Farisi, apa yang mereka katakan belum tentu itu yang mereka lakukan. Hidup dalam kepura-puraan. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagian ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa jika kita ingin perkataan kita atau perbuatan kita membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, maka kita jangan hidup dalam kemunafikan. Kita jangan hidup dalam kepura-puraan. Tuhan tidak suka, Bapak Ibu. Hiduplah sebagaimana seharusnya. Jadi jangan jadi orang yang pura-pura baik, tapi jadilah orang yang memang baik. Seperti itu ya. Jangan pura-pura, tapi memang baik. Kemudian jangan jadi orang yang pura-pura peduli. Icak-icaknya peduli, cek-ceknya peduli gitu ya. Tetapi jadilah orang yang memang peduli kepada orang lain. Kemudian jangan jadi orang yang pura-pura setia, tetapi jadilah orang yang memang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan, setia kepada pelayanan. Jangan jadi orang yang pura-pura sabar, tapi jadilah pribadi yang memang benar-benar sabar. Jadi orang yang pura-pura sabar itu icak-icaknya sabar gitu ya. Depan orang dia sabar. Tetapi orang yang sabar itu teruji. Ketika ada masalah, ada tantangan, dia sabar dah. Jadi Tuhan mau kita jangan pura-pura dalam hidup ini. Jangan penuh kemunafikan dalam hidup ini. Jadilah orang yang sebenarnya. Kalau sabar ya sabar nian. Kalau setia ya setia nian. Kalau peduli ya peduli nian. Kalau baik ya baik nian gitu ya. Dan jadilah orang yang, jangan jadi orang yang pura-pura taat kepada Tuhan, tapi jadilah orang yang memang benar-benar taat kepada Tuhan. Tuhan mau kita hidup bukan dalam kepura-puraan, tetapi apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Mengapa Bapak Ibu? Karena sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Artinya sepandai-pandainya kita berpura-pura pasti akan ketahuan juga belangnya. Jadi alangkah baiknya kita itu terkenal karena kebaikan kita, karena memang kita baik. Karena kepedulian kita, karena memang kita peduli. Karena kita setia, karena memang kita setia. Karena kita sabar, karena memang kita sabar. Karena kita taat, karena memang kita benar-benar taat. Bukan karena pura-pura Bapak Ibu. Karena dia tuh icak-icaknya baik-baik, padahal tidak. Nah, ada enak dengar seperti itu kan? Icak-icaknya baik, dia tuh peduli, sebenarnya tidak. Kan ada enak seperti itu Bapak Ibu. Lebih baik kita terkenal memang baik, peduli, sabar, taat dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang Tuhan kehendaki. Itu hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui perikop ini. Bahwa dalam hidup ini, hiduplah sebagaimana mestinya. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita berpura-pura, pasti suatu saat akan ketahuan juga belangnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang menarik kedua adalah ketika Yesus sedang mengajar di situ, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Kita perhatikan pada ayat yang ke-23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Bapak Ibu, orang yang kerasukan atau orang yang dimasuki oleh roh jahat itu biasanya mengalami kesusahan, sulit gitu ya, menderita. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang mengendalikan dirinya itu adalah roh jahat yang memenuhi dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetapi Injil Markus mau menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang baik sekali, yang sangat indah, bahwa sehebat apapun atau sedahsyat apapun atau seluar biasa apapun roh jahat yang ada di sekitar kita atau yang merasuki orang-orang yang lemah, ia menjadi tidak berdaya ketika dia berhadapan dengan kuasa Tuhan, ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus, kuasa Yesus itu
Tuhan kita itu kuasanya lebih besar dibandingkan kuasa roh jahat, dibandingkan iblis, dibandingkan setan dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan dengan baik betapa tidak berkutiknya roh jahat di hadapan Tuhan. Ketika berjumpa, roh jahat itu langsung mengenal, ini Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-23 tadi, orang itu berteriak dan dari nada bicaranya tergambar bahwa roh jahat itu mengalami ketakutan terhadap Tuhan Yesus. Ayat 24 dikatakan seperti ini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau berbicara kepada kita bahwa roh jahat itu tahu siapa Tuhan Yesus. Dan roh jahat itu takluk di bawah kuasa Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus menyuruhnya untuk diam dan keluar dari orang yang dirasuki itu, roh jahat itu langsung keluar daripadanya, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kuasa Tuhan itu lebih besar dibandingkan kuasa roh jahat, dibandingkan iblis, dibandingkan setan, dibandingkan kuasa kegelapan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pengusiran roh jahat dalam rumah ibadah membuat semua orang yang di sana menjadi takjub. Mengapa menjadi takjub? Karena belum pernah terjadi pada masa itu ada orang yang bisa mengajar dengan penuh dengan kuasa dan perkataannya itu bisa mengusir roh jahat. Dan ketika orang melihat itu, mereka katakan, apakah itu pengajaran yang baru, ajaran yang baru? Orang takjub kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan peristiwa itu menjadi fenomenal. Yesus langsung terkenal di seluruh wilayah Galilea karena peristiwa pengusiran roh jahat ini. Bapak Ibu, pelajaran bagi kita, saya mau katakan pada saat ini, iblis, setan, roh jahat, kemudian roh-roh yang mungkin menyerang manusia atau yang menguasai manusia itu patuh, taat, tidak berkutik di hadapan Tuhan Yesus. Dan maka kita sebagai anak Tuhan jangan malah menghambakan diri kepada setan, kepada iblis, kepada kuasa kegelapan, kepada roh jahat. Kan ada banyak manusia menghambakan diri, mencari ketenaran melalui kuasa kegelapan, mencari kekayaan melalui kuasa kegelapan, mencari kecantikan, kegantengan melalui kuasa kegelapan, dan lain sebagainya, mencari jabatan melalui kuasa kegelapan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini menjelaskan kepada kita bahwa iblis, setan, roh kejahat, kuasa kegelapan itu tidak berdaya, tidak berkutik, tunduk, patuh, taat di bawah kuasa Tuhan Yesus, di bawah kuasa Allah. Jadi mengapa malah kita tunduk kepada kuasa kegelapan? Kita sudah berada di jalan yang benar, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang memberkati kita. Mengapa kita mencari kepada yang lain? Tunduk kepada yang lain. Masa kita kalah sama iblis? Iblis saja tahu kepada siapa dia harus taat, kepada siapa dia harus tunduk. Masa kita lebih tidak tahu kepada siapa kita harus taat? Jadi ini pelajaran berharga juga kepada kita bahwa kita harus belajar dari iblis juga, gitu ya. Ada pelajaran juga dari iblis ternyata. Dia tahu kepada siapa dia harus taat, kepada siapa dia harus patuh. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus tahu kepada siapa kita harus taat, kepada siapa kita harus patuh. Hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan cari kekuasaan dari roh jahat, dari setan, dari iblis, dari kuasa kegelapan. Jangan Bapak Ibu. Datang pada Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain-lain. Karena semua hal di dunia ini takluk, taat, patuh hanya kepada kuasa Tuhan. Kuasa Yesus yang memulihkan. Melalui kisah ini apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, roh jahat itu ada Bapak Ibu. Jadi kita jangan katakan AIKT gitu ya. Ada. Buktinya di sini dia ada di sekitar kita, bahkan dalam teks ini dikatakan dia ada di dalam rumah Tuhan. Jadi di dalam rumah Tuhan itu roh jahat ada Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya orang ini dirasuki gitu ya. Buktinya apa? Kadang-kadang kan kita juga ada roh yang buat kita ngantuk kan. Nah, ketika kita dengar khotbah ngantuk gitu ya, supaya firman Tuhan gak masuk. Nah itu bisa ada di sekitar kita Bapak Ibu.
Nah, kehadiran roh jahat itu akan merusak, hanya akan merusak, menyakiti orang yang dirasukinya, bahkan bisa membinasakan orang yang dirasuki. Tidak ada hal yang baik yang dilakukan oleh roh jahat. Enggak ada Bapak Ibu. Jadi jangan kita berkompromi atau berteman dengan roh jahat. Tidak ada yang baik yang roh jahat itu tawarkan. Mungkin di awal-awalnya baik, manis gitu ya, indah seperti itu. Tetapi ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Kalau kita mau berkat Tuhan, kalau kita mau kaya, kalau kita mau sukses, cari Tuhan Bapak Ibu. Jangan cari yang lain-lain. Karena kita ingat tadi, masa kita kalah sama iblis? Iblis saja tahu harus taat sama siapa. Masa kita sebagai anak Tuhan, kita tidak tahu harus taat kepada siapa. Yang kedua Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang kuasanya melebihi roh jahat. Dan kuasanya itu memulihkan. Orang yang dirasuki kuasa kegelapan itu, kuasa roh jahat itu, ketika bertemu dengan Yesus, dia pulih Bapak Ibu. Tadi kan dia dikendalikan oleh roh jahat. Tapi ketika Yesus berkata, diam, keluarlah. Dia pulih Bapak Ibu. Roh jahat itu keluar dan dia pulih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu memulihkan. Bapak Ibu, saat ini mungkin tanpa kita sadari, kita juga dalam belenggu. Atau kita sedang diikat sehingga kita tidak bisa bebas dalam kehidupan ini. Diikat oleh apa Bapak Ibu? Dibelenggu oleh apa? Mungkin kita dibelenggu oleh kemarahan Bapak Ibu. Mungkin kita dibelenggu oleh kesedihan, oleh putus asa, kecewa, kekhawatiran, luka batin, atau hilang pengharapan dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah, dan ia akan bertindak dan ia akan menolong Bapak Ibu. Jadi apapun yang sedang membelenggu kita pada saat ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku kesel nian ya Tuhan ya. Kok aku kecewa nian ya Tuhan ya. Kok aku sedih nian ya Tuhan ya. Kok kayaknya hidupku ini tidak ada pengharapan lagi ya Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah Dia akan bertindak. Dia akan menolong kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata sedemikian Bapak Ibu. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal 11 ayat 28. Sebagai penutup kita pada hari ini, mari kita buka bersama Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik, yang bisa menolong kita. Kita baca bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Kita baca dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang sedang terbelenggu pada saat ini. Semua yang sedang diikat pada saat ini. Mungkin kita sedang diikat atau kita sedang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Hanya Tuhan dan kita pribadi yang tahu akan hal itu. Tapi pada saat ini firman Tuhan mau katakan kepada kita, datang kepadanya. Lepaskan semua ikatan-ikatan itu supaya Tuhan bisa memulihkan kita. Datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku sudah salah. Aku sudah menduakan Tuhan. Aku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku ingin bebas. Aku ingin lepas ya Tuhan. Pulihkan aku. Doakan seperti itu Bapak Ibu. Dan Tuhan akan lepaskan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan pulihkan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh peduli kepada kami, yang sanggup memulihkan keberadaan kami Bapa. Apapun pada saat yang sedang membelenggu kami Tuhan, tolonglah kami untuk melepaskannya. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kelepasan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam baptisan. Shalom Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam acara baptisan kepada keluarga Bapak Lois Pangaribuan, Boru Subarani, dan keluarga Bapak Beni Tampu Bolon
Pengurus Murangkir kami persilakan untuk ke depan. Kepada seluruh jemaat di tempat ini, saudara-saudara yang kekasih, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris atas hidup kekal dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga." Oleh karena itu saya meminta agar jemaat di sini memohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus, supaya dengan anugerahnya yang berlimpah itu, Dia menganugerahkan kepada anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka tetap di dalam persekutuan gereja Kristus yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memohon kepadamu karena kebaikan-Mu yang tiada terhingga. Engkau berkenan memandang anak-anak ini, serta memberkati mereka supaya dengan pertolongan Roh Kudus, mereka dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, dan melalui hidup di dunia ini, mereka dapat masuk ke dalam hidup yang akan datang. Demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada orang tua, saudara-saudara yang kekasih, oleh karena anak-anak ini akan diserahkan untuk dibaptis menurut gereja Kristen, mereka diserahkan kepada Allah melalui gerejanya. Menjadi tugas dan kewajibanmu sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada mereka arti serta maksud baptisan kudus ini. Demikian juga ajas iman kita yang kudus dan sifat hidup Kristen, serta keteladanan hidup Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara juga berkewajiban melatih mereka supaya dengan hormat, teratur dan rajin menghadiri kebaktian Kristen, baik kebaktian umum maupun kebaktian di rumah tangga, dan juga dengan penuh hormat dan sukacita mereka menerima pengajaran tentang firman Allah. Di dalam segala hal, baik dengan perintah maupun teladan, saudara-saudara haruslah memimpin mereka ke dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bertanya kepada saudara-saudara, maukah saudara-saudara dengan penuh hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban, tugas dan tanggung jawab ini dengan pertolongan Tuhan? Jawab. Kami berjanji kiranya Tuhan tolong kami. Dengarlah firman Tuhan yang berbicara tentang anak-anak yang tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nathaniela Loisane Pangaribuan, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati, dan melindungi engkau dari sejak engkau masuk ke dalam kerajaannya dan sampai selama-lamanya. Amin.
Amora Surinala Tampu Bolon, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya memberkati, menyertai, dan melindungi engkau dari sejak engkau masuk ke dalam kerajaannya dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah anak-anak ini supaya sama seperti pertumbuhan mereka, demikian juga mereka bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang mengendalikan dan selalu membaharui hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak yang benar dan setia melayani Tuhan dan sesamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, ya Tuhan yang Maha Kuasa, sumber dari segala kasih dan anugerah, Allah yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, pimpin dan lindungilah orang tua anak-anak ini, supaya dalam kasih dengan nasihat yang bijaksana dan teladan yang sudah Engkau berikan, mereka dapat membimbing anak-anak ini ke dalam hidup yang berdasarkan kepada iman dan kebenaran firman-Mu, dan yang berbuahkan sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilakan menghadap ke jemaat. Baik Bapak Ibu, sebagai tanda sukacita kita, mari kita semua bangkit berdiri. Dan kita nyatakan dengan tepuk tangan. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan kami persilakan mewakili seluruh jemaat Bapak Leader untuk kita mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, kami persilakan duduk. Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang baru pertama kali dalam persekutuan pada hari ini, kami persilakan bangkit berdiri. Dan dari penerima tamu kita tadi ada Saudara Berman Pasaribu dan juga Saudara Yunita Boru Simanjuntak. Kami persilakan bangkit berdiri untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ya. Jika ada di antara kita yang lain, Bapak Ibu, kami persilakan bangkit berdiri. Ya, ada juga. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akhiri dengan pujian Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya, Dia sanggup.
selamanya. Amin. Doksologi, kepada Allah beri puji. Terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian persekutuan kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.